Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Pak Iwe. Kali ini saya akan membahas FR soal-soal dari UTBK gelombang 1 dan gelombang 2. Semoga soal-soal ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan teman-teman bisa sukses di UTBK kali ini. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Soal nomor 1. Oke, di sini semua pasangan bilangan P, Q, di mana P dan Q merupakan anggota himpunan min 3, min 1, 0, 1, 3. Nah, yang memenuhi persamaan yaitu limit X mendekati 2, Px plus 6 per X plus 1 sama dengan 2Q. Nah, coba deh teman-teman perhatikan. Nah, ini X mendekati 2, tapi kalau saya masukin di bawah, itu kan nggak 0 ketemunya teman-teman ya. Enggak. Nah, kalau ketemunya 0, berarti itu bentuknya 0 per 0. Nah, karena ini ketemunya nggak 0, berarti langsung kita substitusikan aja teman-teman. Nah, berarti jadi seperti ini nih, kalau langsung saya substitusikan ya. Nah, berarti ini langsung tak masukkan ke sini ya. Berarti P kali 2 gitu ya, ditambah 6. Nah, ini langsung kita bagi gitu ya, dengan 2 tambah 1 itu sama dengan 2Q gitu ya. Oke, ini kan 2 tambah 1, 3 teman-teman ya. Kita kalikan ke sana deh, kita kali silang. Berarti ini adalah 2P tambah 6 gitu ya, sama dengan, nah 2P ini berarti 6Q gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gimana selanjutnya? Ini bisa pindah ke sini nih teman-teman ya. Bisa pindah ke sini, berarti 2P gitu ya, kurangi 6Q, misalkan gitu, sama dengan ini negatif 6 nih, pindah ke sini. Nah, kalau saya bagi 2 semuanya, berarti ini adalah P min 3Q gitu ya. Ini sama dengan negatif 3. Oke, misalkan kayak gini. Ya, atau kalau misalkan saya biarin sampai atas saja juga nggak apa-apa teman-teman. Misalkan saya biarin sampai yang atas saja deh ya. Nah, dari sini setelah itu saya bagi 2 semuanya. Saya bagi 2 semuanya, ini berarti jadinya P tambah 3 gitu ya. Ini sama dengan 3Q. Nah, sekarang dari sini teman-teman nih, dari himpunan ini ya. P tambah 3, nah sama dengan ini nih. Nah, kalau ini tadi kalau pindah ke sini nih ya teman-teman ya. Berarti ini P kurangi 3Q gitu ya teman-teman ya. Ini kan sama aja dengan berapa nih? 3 pindah ke sana, berarti negatif 3. Nah, berarti kan salah nih ya. Nah, berarti yang ini salah nih. Nah, ini nanti yang ditanya berapa banyak pernyataan yang benar. Oke, ini yang satu salah. Terus berikutnya, kita akan input satu-satu teman-teman kalau ada kayak gini ya. Kita input satu-satu, misalkan P-nya 3 nih. Ya, misalkan P sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke sini teman-teman ya. Nanti ketemu Q-nya berapa, kayak gitu ya. Berarti kan ini 3 ditambah 3 sama dengan 3Q, gitu ya. Terus berarti Q-nya berapa? Oh, 6 dibagi 3, gitu ya. Berarti sama dengan 2. Ada 2 nggak teman-teman di sini? Ya ada ya. Nah, berarti kalau gitu, ini salah, ya. Berarti kalau gitu, untuk yang 3 ini tidak memenuhi ya. Yang 3 tidak memenuhi. Berarti 3,2 bukan. Terus kita coba lagi. Kita coba lagi, misalkan P-nya adalah 1. P sama dengan 1. Berarti Q-nya berapa? Berarti 1 ditambah 3 gitu ya, sama dengan 3Q. Nah, ini Q-nya enggak bulat teman-teman ya. Nah, padahal kan P sama Q itu di antara sini. Oh, berarti yang ini juga tidak memenuhi. Sekarang kita coba lagi. Kalau misalkan P-nya adalah 0. Nah, kalau P-nya 0, berarti 0 ditambah Q gitu ya teman-teman ya. 0 ditambah, bukan 0 tambah Q. 0 tambah 3 sama dengan 3Q. Oke, berarti ini Q-nya adalah 1. Nah, 1 ada di sini nih. Berarti kalau gitu ini memenuhi nih ya. Ini memenuhi. Berarti ada titik yaitu 0,3.
1. Nah, 0,1. Sekarang, berarti kan ini posisinya apa nih teman-teman? Ini adalah P, ini adalah Q. Apakah P kurang dari Q? Betul ya? Oke, berarti ini betul. P kurang dari Q. Itu. Sekarang kalau P ditambah Q sama dengan PQ, benar nggak? Salah ya teman-teman ya? Yang ini berarti kan 0 tambah 1, 1. Tapi kalau 1 tambah 0, nah salah. Berarti ini tidak. Sekarang P ditambah Q lebih besar dari 0. Iya ya? Ini benar. Nah, berarti kalau gitu jawabannya ada 2 yang betul ya. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 2. Ini ada gambar seperti ini. Akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Yang ditanya nanti bayangannya berada di kuadran berapa. Mana yang benar. Oke. Ini langsung kayak gini aja teman-teman. Ini langsung karena garis Y sama dengan 2. Ini kan 3,2, 5,2. Berarti cerminnya itu yang ini. Ya. Ini adalah Y sama dengan 2. Maka kalau saya cerminkan gitu ya teman-teman. Kalau saya cerminkan, bayangannya berarti akan di mana nih? Ya bayangannya akan di sini semua nih. Atau kalau saya gambar, itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, ini saya gambar dulu. Nah, gini deh kurang lebih ya. Oke, terus yang ini berarti sampai sini. Nah, yang ini berarti, nah seperti ini kan. Terus yang ini berarti begini cerminnya. Ini kalau cermin kan berarti ini yang satunya larinya ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini kan kalau saya cerminkan. Di mana yang ini apa nih yang ini? Ini adalah C absen, ini adalah B absen, ini adalah D absen, dan ini A absen. Oke, sekarang kita akan melihat dari optionnya ya. Seluruh bayangan D berada di kuadran 1. Oke, betul. Seluruh bayangan daerah C berada di kuadran 4. Salah nggak? Semuanya di kuadran 1 nih bayangnya teman-teman ya. Ini salah. Tidak semua bayangan B di kuadran 1, berarti salah. Sebagian bayangan A berada di kuadran 2, salah. Tapi kan semuanya ya. Oke, yang ditanya adalah banyaknya pernyataan yang benar. Berarti ada 1, yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 3 ya. Ini diketahui jika Fx sama dengan 2, P pangkat X min 2, dan P lebih besar dari 0. Tentukan nilai F1. Gitu ya. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab. Oke, berarti kalau kayak gini, untuk mencari F1 kan berarti P harus ketemu teman-teman ya. Oke, berarti ini P harus tahu gitu ya. P harus ketemu gitu ya. P harus ketemu. Nah, baru bisa menjawab F1. Oke, sekarang kita cek dari pernyataan 1 teman-teman ya. Pernyataan yang pertama, di sini diketahui F2 itu sama dengan 2. Oke, kita masukin langsung aja. Berarti F2, ini X-nya saya ganti 2 ya teman-teman ya. Berarti 2 dikali P pangkat 2 min 2. Itu sama dengan 2. Nah, berarti P pangkat 0 teman-teman ya. 2, P pangkat 0 itu berapa? 1 sama dengan 2. Nah, berarti kalau gini, P-nya ketemu nggak nih teman-teman? Nggak ketemu kan ya? Nah, karena P tidak ketemu, berarti kalau gitu yang ini tidak cukup nih untuk menjawab. Ya, ini berarti tidak cukup. Nah, karena P-nya nggak ketemu, ya berarti F1-nya nggak akan ketemu. Sekarang kita coba yang kedua ya, teman-teman. Nah, ini F4 itu sama dengan 18. Nah, oke, sekarang berarti 4 saya masukkan ke sini ya. 4 saya masukkan, berarti ini adalah 2 kali P, ini adalah 4 kurangi 2, sama dengan 18. Nah, berarti ini kalau 18 tak bagi 2 ini ya, berarti berapa? 9 teman-teman ya. Ini berarti P pangkat 4 kurangi 2, berarti 2, 18 dibagi 2, ini adalah 9. Nah, berarti P-nya ketemu dong ya. Ini P sama dengan akar 9. Akar 9 itu plus minus 3. Tapi di sini P-nya lebih besar dari 0. Berarti P-nya 3. Karena P-nya ketemu, berarti kalau gitu F1 pun akan ketemu. Berarti kalau gitu pernyataan 2 saja ini
cukup. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 3 yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Selanjutnya soal nomor 4. Oke, ini mirip seperti soal nomor 1 tadi teman-teman ya. Nah, semua pasangan bilangan P, Q di mana P dan Q itu ada pada himpunan ini ya, yang memenuhi persamaan ini. Nah, sekarang kalau saya masukin ini ketemunya 0 per 0 nggak teman-teman? Nah, ini nggak tahu ya, kalau masukin ke bawah karena Q-nya nggak ketemu, terus P-nya juga belum ketemu, berarti kan nggak tahu apakah 0 per 0. Ya, berarti langsung kita masukin aja. Nah, kalau saya masukin langsung, berarti P dikali dengan min 1 gitu ya, ditambah 4. Ini saya bagi gitu ya, dengan apa? 2 dikurangi Q dikali min 1 itu sama dengan 2. Berarti yang atas itu adalah min P ditambah 4. Ini per. Nah, ini berarti apa? 2 ditambah Q, teman-teman ya. Ini sama dengan 2. Nah, kita kali silang deh, teman-teman ya. Kita kali silang. Berarti ini adalah min P tambah 4, gitu ya. Ini sama dengan apa? 4 tambah 2 Q. Nah, ini 4-nya bisa saya coret nih, teman-teman ya. Ini saya coret. Berarti kalau gitu, nah ini adalah min P gitu ya. Ini adalah min P, itu sama dengan 2 Q. Nah, min P sama dengan 2 Q. Nah, ini berarti salah teman-teman ya. Nah, ini salah. Kenapa salah? Nah, ini kan P sama dengan 2 Q. Yang 2 Q itu adalah min P. Oke, sekarang kita cek ya. Misalkan P-nya sama dengan min 1 gitu ya. Kita akan cek satu-satu. Pertama, kalau P-nya sama dengan min 1 gitu ya. P sama dengan min 1, ketemu Q-nya berapa gitu. Nah, Q itu sama dengan berapa? Berapa nih kira-kira teman-teman? Atau kita tulis gini dulu ya. Berarti min, ini kan min, P-nya adalah min 1 sama dengan 2 Q. Nah, ini berarti Q-nya sama dengan berapa? Setengah gitu ya. Ini kan nggak ada di sini setengahnya. Berarti ini jelas tidak memenuhi. Sekarang kita cek kalau misalkan P-nya 0. Kalau P-nya 0, saya masukin. Berarti min 0 sama dengan 2 Q. Gitu ya. Oh, berarti kalau gitu ini Q-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti 0,0. Nah, berarti P elemen dari, nah ini kan bisa masuk. Ini bisa kita coba semua sebenarnya ini. Terus sekarang kita coba dulu deh, yang ini benar ya. Yang ini benar. Sekarang kita coba kalau P-nya itu sama dengan 1 teman-teman ya. Kalau P sama dengan 1, berarti min 1 sama dengan 2 Q. Nah, berarti salah ya. Q-nya kan sama dengan min setengah. Min setengah, berarti ini salah. Oke, sekarang kita coba lagi. Kalau P-nya adalah 2. Kalau P sama dengan 2, berarti min. Nah, min P ini kan, berarti min 2 sama dengan 2 Q. Oh, berarti Q-nya sama dengan min 1. Nah, berarti memenuhi teman-teman ya. Q-nya min 1, berarti ini bisa. Oke, sekarang kita coba kalau P-nya sama dengan 3. Nah, P sama dengan 3. Nah, berarti min 3 sama dengan 2 Q. Nah, ini juga nggak memenuhi ya. Ini bentuknya pecahan. Oke, berarti kalau gitu yang memenuhi itu cuma yang ini. 0,0 sama 2, min 1. Nah, sekarang yang pernyataan 1 ini. P itu adalah elemen dari 0,2. Benar nggak teman-teman? Benar, karena P-nya ini 0 sama 2 yang memenuhi ya. Berarti yang ini betul. Terus Q itu elemen dari 1,2. Nah, Q-nya kan 0 sama min 1, berarti ini salah. Gitu ya. Terus P tambah Q, nah ini kalau P tambah Q, yang ini kalau P tambah Q berapa? 0. Ini P kalau tambah Q, 1. Betul ya, ada di sini teman-teman ya. Kalau yang ini P ditambah Q itu sama dengan 0. Kalau yang ini P ditambah Q sama dengan 1. Nah, berarti kan
P tambah Q elemen 0, 1. Berarti benar. Nah, berarti yang benar untuk soal nomor 4 itu ada 2. Makanya jawabannya yang berikutnya soal nomor 5. Nah, jika 6, 9, 12, 15 merupakan barisan aritmatika. Oke, ini ada 6 gitu ya. Terus ada 9, terus ada 12, ada 15, dan seterusnya. Ini barisan aritmatika. Nah, dengan beda berapa nih teman-teman? Nah, ini ke sini berarti kan tambah 3 ya. Ini ke sini juga tambah 3, ini ke sini tambah 3. Berarti kalau gitu, ini adalah suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 6 dan bedanya adalah 3. Nah, beda itu bukan 6 kurangi 9 ya, 9 kurangi 6 atau 12 kurangi 9. Sekarang kita lihat suku ke-11. Lebih kecil dari 40, benar atau tidak? Kita cek ya teman-teman ya. Oke, kita cek. Berarti, oke sebelumnya deret aritmatika, rumus UN itu apa teman-teman? Ya, UN itu rumusnya adalah A plus N-1 kali B. Nah, ini rumus UN deret aritmatika. Oke, saya kasih kotak dulu teman-teman ya. Oke, sekarang akan kita hitung. Berarti kalau U11 itu berarti apa? A plus 11 kurangi 1 ya. Berarti 10 B. Nah, kita masukin. Suku pertamanya 6 ditambah 10 kali 3. Nah, berarti berapa ini? 36. Nah, 36 itu kurang dari 40. Berarti yang ini benar ya. Nah, karena ini model optionnya kayak gini, 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, berarti kalau 1 benar, pasti yang 3 benar. Sekarang kita cek ya, 3 kali suku kelima sama dengan suku ke-15. Nah, suku kelimanya nggak usah pakai rumus ya, teman-teman. Nah, ini setelah, ini kan sudah 4 suku nih. Berarti tambah 3 lagi berapa, teman-teman? Ya, tambah 3 lagi ini adalah 18, kan ya? Ini adalah suku kelima. Nah, kita akan menghitung suku ke-15-nya aja ya. Suku ke-15, berarti U15 itu adalah A ditambah 14B. Berarti A-nya adalah 6 ditambah 14 kita kali 3. Berarti ini adalah 6 ditambah 14 kali 3 itu berapa? Iya, jawabannya adalah 42. Jadi ini 48. Nah, di sini 3 kali suku kelima sama dengan suku ke-15. Benar nggak, teman-teman? Ini kalau saya kali 3. Salah, teman-teman ya? Nah, 18 dikali 3 itu bukan 48. Berarti kalau gitu yang ini salah. Kalau 2 salah, pasti nomor 4 salah. Kayak gitu. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 5 yaitu 1 dan 3 yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Ini Budi bertamasa ke suatu taman nasional mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km selama 2 jam. Setiap 10 sampai 20 meter Budi melihat 2 monyet. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke, berarti ini kita harus mencari jaraknya dulu teman-teman ya. Nah, kalau jarak itu apa rumusnya teman-teman? S, rumusnya apa? Nah, S itu kan rumusnya adalah V kali T gitu ya. Nah, berarti kalau gitu ini tinggal kita kalikan saja. V-nya adalah 40, T-nya adalah 2. Oh, berarti jawabannya adalah 80 km. Nah, ini adalah jaraknya. Terus setiap 10 sampai 20 meter Budi melihat 2 monyet. Nah, berarti kemungkinannya kalau misalkan kita ambil yang 10 meter atau 20 meter itu ada 2 monyet. Nah, kalau gitu banyak monyetnya. Gimana caranya teman-teman? Nah, berarti ini bisa maksimum, bisa minimum nih ya. Berarti kalau gitu maksimumnya ya, maksimum banyak monyet itu kalau apa? Kalau jaraknya adalah 10. Gitu kan ya teman-teman ya. Berarti maksimumnya ini untuk banyaknya monyet ini adalah, nah tapi ini harus hati-hati nih teman-teman. Karena di sini adalah
satuannya meter, 10 sampai 20 meter, padahal ini adalah, nah berapa nih? Kilometer, maka ini harus kita rubah jadi kilometer. Maka tinggal kita tambah 0,3 meter, gitu ya. Berarti maksimumnya ini adalah 80.000, gitu ya. 80.000, ini dibagi dengan berapa? Dibagi dengan yang kecil, gitu ya. Dibagi dengan 10. Nah, terus gimana? Dikali 2. Kenapa dikali 2? Nah, soalnya dia melihatnya 2 monyet setiap 10 meter. Kayak gitu, teman-teman ya. Oke, berarti ini kalau gitu kita coret aja. Nah, berarti kalau gitu untuk maksimumnya dia bisa melihat berapa? Iya, dia bisa melihat, tinggal kita hitung aja, berarti yang ini 8 kali 2 itu kan 16, teman-teman ya. 16 tambah 0,2. Nah, ini berarti 16.000. Nah, sekarang minimumnya, nah minimum berarti kalau gimana? Ya, kalau yang dilihatnya adalah kita ambil yang ini, setiap 20 meter. Nah, berarti yang ini adalah 80.000, gitu ya. Ini akan kita bagi gitu dengan 20. Nah, terus nanti ini dikali 2, gitu ya. Nah, ini kita coret aja. Kita coret nolnya, ini kita coret. Nah, kayak gini ya. Berarti berapa nih, teman-teman? Iya, ini adalah jawabannya 8.000. Nah, berarti kalau gitu banyak monyetnya gitu ya, atau bisa saya tulis banyak monyetnya itu X misalkan. Nah, banyak monyetnya itu di antara ya, di antara 8.000 dan 16.000. 8.000 dan 16.000. Nah, 8.000 dan 16.000. Berarti kan lebih dari 7.500 ya, teman-teman ya. Berarti kalau gitu jawabannya P lebih besar dari Q. Nah, yang ini ya. Yang selanjutnya soal nomor 7. Jika X merupakan penyelesaian dari persamaan dua log ini. Nah, ini kan ada sifat seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalkan saya tulisin dulu, punya A, gitu ya, log B, gitu ya, sama dengan C, ini jika dan hanya jika, gitu ya, B itu sama dengan A pangkat C. Oke, ini saya kasih kotak dulu ya. Nah, sekarang berarti anggap aja 2 ini adalah A gitu ya. Terus log yang ini adalah B dan 0 ini adalah C. Ya, berarti yang ini adalah A, ini semua adalah B, dan ini adalah C gitu, teman-teman. Berarti kalau gitu kalau saya tulis apa nih? Pakai ini B. Ya, berarti ini jadinya kalau gitu 2 log X kuadrat per 2 gitu ya. Ini sama dengan 2 pangkat 0. Itu pertama kayak gini. Berarti ini 2 log X kuadrat per 2. 2 pangkat 0 itu berapa, teman-teman? Iya, 1. Nah, berikutnya pakai rumus yang ini lagi nih. Ya, pakai ini lagi. Berarti yang ini ganti lagi nih. Sekarang yang ini adalah A gitu ya. Yang ini adalah B. Dan yang ini adalah C. Nah, berarti kalau gitu B sama dengan A pangkat C. Berarti ini jadinya X kuadrat per 2 ini sebagai B sama dengan A pangkat C. A-nya berapa? Ini ya, 2 ya. Berarti 2 pangkat 1. Nah, tinggal kita kali silang ya. Berarti ini X kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa? X sama dengan akar 4. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu plus minus 2. Berarti bisa 2, bisa min 2. Gitu. Berarti kalau gitu Q nilainya ada 2 nih. Ya, bisa 2, bisa min 2. Berarti gimana kalau gitu, teman-teman? Ya, kalau misalkan X-nya 2, berarti kan sama ya. Kalau X sama dengan 2, maka ini kesimpulannya P sama dengan Q. Tapi kalau X-nya sama dengan min 2,
Nah, berarti kalau gitu P lebih besar dari Q. Karena nggak konsisten kayak gini, maka jawabannya adalah hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan, yaitu yang E. Soal nomor 8. Nah, oke, ini diketahui bilangan real X yang memenuhi persamaan. Nah, ini ya. 2 log 4 log 4X plus 1 dibagi 3 log 3 sama dengan setengah. Oke, berarti ini kita selesaikan yang bawah dulu nih teman-teman ya. 3 log 9. Berapa sih 3 log 9? Kan gitu ya. Berapa teman-teman 3 log 9? Iya, betul. 3 log 9 adalah 2. Kenapa? Nah, soalnya kan seperti ini. Bentar ya. Nah, 3 log 9 itu, nah gini ya. 3 log 9. Nah, 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, akhirnya kan 2-nya ini turun. Makanya ini sama dengan 2. Oke, berarti kalau gitu ini saya tulis dulu. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini adalah 2 log gitu ya. Terus ini dikali dengan 4 log dalam kurung. Ini adalah 4X plus 1. Gitu ya. Oke, terus ini dibagi gitu ya. Berarti dibaginya dengan berapa nih? 2 ya teman-teman ya. 2 ini sama dengan setengah. Oke, berarti yang ini bisa saya coret nih 2-nya. Ya, berarti ini tinggal sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya seperti apa? Nah, kita harus ingat ini teman-teman nih. Jadi kalau ada A log B gitu ya, ini sama dengan C, ini kan jika dan hanya jika B itu apa? Iya, B sama dengan A pangkat C. Nah, ini dia. Oke, saya kasih kotak dulu ya. Nah, berarti sekarang kalau gitu, yang ini jadinya apa? Ya, yang ini jadinya seperti ini. Nah, yang 2 ini adalah A, log ini adalah ya log. Yang 4 log 4X plus 1 ini sebagai B. Itu teman-teman ya. Yang ini B dan yang 1 ini adalah sebagai C-nya. Berarti ini jadinya apa? Jadinya adalah 4 log gitu ya. Ini 4X plus 1 ini sama dengan, nah A pangkat C, A-nya kan 2, C-nya 1. Berarti 2 pangkat 1. Berarti 2. Berikutnya lagi, pakai seperti itu lagi. A-nya itu 4, 4X plus 1 itu adalah B, dan 2 ini adalah C. Berarti ini jadinya 4X plus 1 gitu ya. Ini sama dengan A pangkat C, berarti 4 pangkat 2. Nah, sehingga 4X plus 1 sama dengan 16. Berarti 4X sama dengan berapa nih? 16 dibagi, atau pindah ke sini ya, dikurang dulu, berarti 15. Sehingga X-nya sama dengan 15 per 4. Nah, kalau 15 dibagi 4 itu berapa teman-teman? Nah, ini nggak ada 4 ya teman-teman, soalnya kalau 4 itu kan 16. Nah, berarti ini sekitar 3 koma teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu P sama Q besar mana? Iya, berarti kalau gitu Q yang lebih besar dari P. Jawabannya adalah yang. Berikutnya soal nomor 9. Diketahui X1 dan X2 adalah bilangan positif yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Manakah hubungan antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini diketahui 1 gitu ya. Nomor 9 diketahui 1 per ini X1 ditambah 1 per X2. Nah, ini sama dengan 3 per 5. Nah, yang ini kalau kita samakan penyebutnya ya teman-teman, berarti kan ini jadinya adalah X1 kali X2 gitu ya. Ini per, gitu ya, yang atas berarti ini X1 tambah X2. Nah, ini sama dengan 3 per 5. Atau ini sebenarnya X2 tambah X1. Kali silang aja teman-teman ya. Bawah dengan bawah, terus 1 dengan X2, 1 dengan X1. Nah, itu bisa tak balik gini. Kan X1 tambah X2 sama aja dengan X2 tambah X1. Nah, terus gimana kalau udah seperti ini? Apakah dimasukkan ke sini? Nah, tidak teman-teman ya. Kenapa? Soalnya X1 tambah X2 per X1 dibagi X2, X kali X2 gitu ya. Ini tuh hanya perbandingan teman-teman.
Jadi terus bukan terus dimasukkan kayak gini, oh yang ini 5 kayak gitu ya. Terus yang ini adalah 3 gitu ya. Bukan teman-teman ya. Nah, soalnya yang ini masih perbandingan. Karena nilainya masih beberapa kemungkinan. Ya bisa saja ini nilainya adalah misalkan saya kali 2 teman-teman ya. Berarti ini 6/10. Atau mungkin juga kalau tak kali 3, oh ini adalah 9/15. Kayak gitu. Jadi banyak kemungkinan. Gitu ya. Berarti X1 ditambah X2 dan ini X1 kali X2 banyak kemungkinannya. Ya, banyak kemungkinan. Nah, kemungkinannya banyak. Nah, berarti kalau kemungkinannya banyak, ya nilainya mesti beda-beda. Ada yang bisa lebih dari 15, ada yang mungkin bisa sama, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang ini, ya sama persis ya. Kalau kita ambil yang ini tadi ini adalah 5, yang ini adalah 3, berarti sama. Tapi kalau kita ambil yang ini, lebih besar. Sehingga untuk jawaban soal nomor 9 adalah yang E, tidak dapat ditentukan. Berikutnya nomor 10. Terdapat taman berbentuk persegi panjang dengan panjang adalah 300 dan lebarnya adalah 150. Nah, oke ada taman seperti ini teman-teman ya. Oke, misalkan saya gambar sedikit lah ya. Nah, misalkan tamannya itu bentuknya persegi panjang, ini udah diketahui. Nah, dengan panjangnya adalah 300 meter. Ini adalah 300 meter. Terus yang ini lebarnya adalah 150 meter. Nah, dari sini di sekelilingnya ini ya akan diletakkan kursi gitu ya. Dengan panjang kursi antara 0,5 sampai 1 dan jarak antar kursi itu 2 meter kayak gitu. Nah, berarti seperti ini teman-teman ilustrasinya. Kalau misalkan saya gambar nih. Di sini ada kursi gitu ya. Ini ada kursi, terus nanti di sini ada lagi kursi kayak gitu ya. Nah, ini ada kursi kayak gini. Nah, kursinya sendiri itu jaraknya 0,5 sampai 1 meter. Terus jarak antar kursinya 2 meter, teman-teman. Berarti yang ini adalah 2 meter. Ya. Yang ini adalah 2 meter. Nah, panjang kursinya atau lebarnya ini adalah setengah sampai 1 meter. Nah, berarti kalau gitu total segininya itu nanti bisa atau jaraknya ya, kita akan hitung dari sini sampai sini, teman-teman. Ya, ini saya hitung dari sini sampai sini itu berapa kayak gitu. Nah, berarti jaraknya dari sini sampai sini, kalau misalkan saya ambil ini yang kursinya itu lebarnya adalah setengah, berarti 2,5, ya kan? 2,5, ini adalah 2,5 sampai 3, gitu. 2,5 sampai 3 meter. Nah, berarti sekarang kalau misalkan yang ditanya banyak kursi. Nah, banyak kursi itu rumusnya apa? Ya, banyak kursi itu rumusnya, nah gini aja nih. Berarti banyaknya kursi, ya tentunya adalah keliling gitu ya. Keliling dibagi dengan jarak. Ya, keliling dibagi dengan jarak itu adalah untuk mencari banyaknya kursi. Oke, berarti kalau gitu kemungkinannya itu bisa 2 ya teman-teman ya. Kalau kursinya pengen banyak gitu ya, berarti jaraknya harus atau lebar kursinya itu harus yang kecil. Kalau kursinya sedikit atau minimum berarti kalau kursinya itu lebarnya 1. Nah, oke, berarti kalau kayak gitu, nilainya kursi atau banyaknya kursi teman-teman ya, itu seperti ini teman-teman. Kita masukin di sini aja ya. Nah, sebelumnya kelilingnya dulu deh. Kelilingnya berapa sih ini? Oke, keliling persegi panjang itu kan 2 panjang tambah lebar gitu ya. Berarti ini adalah 2, panjangnya berapa? Panjangnya adalah 300 ditambah 150. Nah, berarti berapa ini? 450 gitu ya. Dikali 2 berarti ini adalah 900 meter. Nah, oke, berarti kalau gitu sekarang kita akan mencari ininya ya, teman-teman ya. Kursinya. Berarti banyak kursi, gitu ya.
itu di antara, kayak gitu ya, di antara, nah akan maksimum kalau, ya, kalau apa? Kalau jaraknya tadi adalah yang paling kecil ininya ya, ini sama ininya, berarti yang ini adalah 900, 900, ini kita bagi dengan 2,5. 2,5 itu berapa? 5/2, kayak gitu ya. Nah, terus berikutnya yang di sini 900 itu dibagi dengan 3 gitu ya. 900 dibagi dengan 3. Nah, sekarang kalau 900 dibagi 5/2 itu berapa, teman-teman? Ini sama aja dengan dibalik ya. Berarti sama aja dengan 900 gitu ya. Ini dikali 2/5. Ya, dikali 2/5. Berarti berapa ini? Ya, ini adalah 300. Oh, ini kebalik teman-teman ya. Pembagiannya. Kalau pengen yang banyak berarti ini di sini adalah yang 3, di sini adalah yang 900 dibagi, nah ini 5/2 ya, nanti jadi lebih banyak. Kalau yang ini berarti berapa nih? Ya, jawabannya yang di sini adalah 300. Nah, kalau yang di sini 900 dibagi 5/2 berarti 360. Nah, ini banyaknya kursi teman-teman ya. Ini banyaknya kursi. Nah, berarti ada kemungkinan, berarti minimumnya itu 300, maksimumnya 360. Kalau ngambil 360 gitu ya, kalau ngambil yang ini, berarti apa nih kalau gitu kesimpulannya teman-teman? Iya, ini P sama dengan Q. Tapi kalau ngambil yang ini berarti P kurang dari Q. Nah, karena ada dua kemungkinan, maka hubungan antara P dan Q tidak dapat ditentukan. Sehingga jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 11. Suatu pekerjaan pembangunan rumah selesai dalam waktu 30 hari dengan 12 pekerja. Setelah 8 hari bekerja, pemilik rumah ingin pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 20 hari. Yang ditanya tambahan pekerja. Oke teman-teman, ini ada caranya. Enak aja ini untuk mengerjakannya. Caranya seperti ini. Nah, 30 ini kita kali dengan 12 teman-teman ya. Nah, 30 kali 12 itu jumlahnya harus sama dengan, nah 8 hari ini yang bekerja berapa orang? Iya, 12. Berarti ini adalah 8 dikali 12 juga. Nah, ini ditambah, nah karena pemilik rumah itu pengen selesai dalam waktu 20 hari, berarti kurang berapa hari nih teman-teman? Iya, kurangnya adalah 12 hari ya. Berarti 12 dikali, nah misalkan P gitu ya. Berarti ini kita hitung aja, berarti ini 360 dikurangi, sama dengan, ini adalah 96 ditambah 12P. Nah, berarti ini adalah 360 dikurangi 96, gitu kan ya? Sama dengan 12P, ini berarti berapa nih? 264 sama dengan 12P. Nah, sehingga P itu sama aja dengan 264 kita bagi dengan 12. Nah, ketemunya P-nya adalah 22. Nah, ingat yang ditanya adalah tambahan ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung memilih yang A. Berarti karena yang ditanya tambahan, ya berarti tambahan itu sama aja dengan 22 dikurangi pekerja yang sekarang ada, yaitu 12 ya, kurangi 12. Makanya jawabannya adalah 10. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 11 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 12. Nah, ini terdapat bilangan bulat positif dengan modus, median, dan jangkauan sama, yaitu 6. Maka jumlah data terbesar dan terkecil yang mungkin adalah. Oke, kita akan misalkan gini deh teman-teman ya. Misalkan bilangannya itu adalah A, terus B, C, D. Ini sudah urut ya teman-teman dari yang besar dan terkecil. Gitu ya. Jumlah data terbesar dan terkecil yang mungkin. Nah, sekarang di sini ada jangkauan teman-teman ya. Jangkauan itu apa jangkauan? Adalah data terbesar kurangi data terkecil. Berarti D dikurangi A itu sama dengan 6. Nah, yang dari sini yang akan kita cari itu adalah jumlah data terbesar
dan terkecil. Berarti yang ditanya A ditambah D itu sama dengan berapa? Oke, karena di sini 4 bilangannya itu adalah bulat dan positif, saya bisa coba satu-satu nih teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Oke, saya akan mencoba yang pertama kalau misalkan bilangan terkecilnya itu adalah 1. Nah, supaya jangkauannya itu 6, berarti yang ini harus berapa nih teman-teman? D-nya gitulah ya. Nah, berarti harus 7 teman-teman ya. Nah, yang tengahnya ini bisa 5 sama 5. Supaya medianya adalah 5, modusnya juga 5. Nah, berarti kalau gitu yang ini, ya, A ditambah D-nya, A ditambah D, ini tinggal kita jumlah ya, 1 tambah 7, berarti 8. Nah, ternyata di sini ada 8 nih. Karena opsinya modelnya yang seperti ini, berarti kalau 1 benar, pasti 3 benar. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan cek lagi. Kalau misalkan nih, A-nya itu adalah 2, supaya jangkauannya tetap 6, berarti ini harus berapa? Ya, ini harus 8. Yang tengahnya ini masih bisa 5 sama 5. Itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mencari berapa sih A ditambah D. Nah, A tambah D berarti 8 tambah 2, berarti 10. Oke, berarti yang ini benar. Nah, karena 1 benar, 3 benar, 2 benar, maka 4 harus kita cek. Ya, tapi ceknya kita coba dari sini semua nih ya. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan ini 3 nih A-nya. Supaya selisihnya tetap 6, berarti sini harus berapa D-nya? Ya, ini adalah 9 teman-teman ya. Nah, sini masih bisa ya saya isi. Di sini adalah 5, ini 5. Nah, berarti kita bisa mencari yang ininya, yaitu A tambah D-nya, itu adalah 12. Oke, sekarang kita coba kalau yang 4 nih. Kalau ini 4, berarti yang ini harus berapa? Harus 10. Oke, yang sini masih bisa saya isi, yaitu sini 5, sini juga 5. Berarti kalau seperti ini, gitu ya, ini A ditambah D-nya, ini adalah 14. Terus kita coba lagi satu lagi deh ya, yaitu kalau misalkan yang ini 5 nih, berarti yang ini harus berapa? Harus 11. Yang tengah, ini bisa tetap 5 dan 5. Kan jangkauannya masih 6, modusnya 5, terus medianya juga 5. Nah, kalau yang ini, A ditambah D-nya, ya, A ditambah D-nya sama dengan 16. Nah, ini 15 nih, berarti salah ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 12 yaitu 1, 2, dan 3 yang A. Berikutnya soal nomor 13. Nah, diberikan persamaan matrik seperti ini, gitu ya. Dan yang ditanya itu adalah K-5 jika solusinya adalah K. Oke, berarti dua yang ini harus saya kalikan dulu teman-teman ya. Nah, kalau saya kalikan berarti ketemunya apa ini? Oke, berarti yang ini, sebentar. Nah, kalau saya kalikan, gitu ya. Ini saya kalikan, berarti 2 kali K, oh berarti di sini adalah 2K. 2 kali 1 berarti ini adalah 2, yang ini adalah 1, yang ini adalah 3. Nah, ini akan dikali dengan 1031. Setelah itu akan dikurang dengan 8141. Nah, nanti akan ketemu yaitu 8162. Nah, kalau kayak gini, karena K-nya itu cuma 1, yang nggak ada di tempat yang lain-lainnya gini, ini berarti tinggal ini kita kalikan, tapi nggak usah kita kerjakan semua, teman-teman. Ya, berarti kita akan kalau perkalian matrik itu kan intinya baris kali kolom nih. Jadi matrik yang depan itu adalah baris, gitu ya. Matrik yang belakang itu adalah kolom. Nah, saya akan mencari perkalian matrik antara baris pertama dan kolom pertama. Berarti kan seperti ini nanti ketemunya di sini. Ya. Nah, ini kalau misalkan tak tulis ininya dulu. Itu ya. Matrik pada baris pertama, kolom pertama, berarti yang di sini saya ambil ya, yang nilainya cuma 8 aja nih. Maka di sini 8, di sini 8. Nah, baris pertama, kolom pertama, nah di sini kan. Maka 2K dikali K itu adalah 2K.
Terus 2 kali 3 itu adalah 6, maka ini ditambah 6. Yang lainnya nggak usah kita cek teman-teman ya. Nanti kelamaan. Nah, berarti ini tinggal kita hitung aja. Berarti 2K ditambah 6, ini dikurangi 8, ya. Kan ini kurangi 8, nanti akan sama dengan 8. Nah, berarti ini 2K negatif 2 ya, sama dengan 8. Berarti 2K negatif 2 pindah ke kanan, total jadi 10. Maka K-nya sama dengan 5. Nah, hati-hati jangan langsung mencoret 5, karena yang ditanya ini adalah apa? Iya, adalah K-5, gitu ya. Jadi kalau gitu, K dikurangi 5, ya berarti 5 dikurangi 5, sama dengan 0. Sehingga jawaban untuk soal nomor 13 yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 14. Pada kegiatan karnaval perayaan ulang tahun kota X diikuti oleh iring-iringan mobil dalam satu baris. Jika panjang lintasan adalah 3,5 km dengan jarak antar mobil itu 3-6 meter dan panjang mobil 2-4 meter, nah yang ditanya nanti banyak mobil yang mengikuti itu teman-teman. Nah, misalkan di sini ada mobil nih teman-teman ya. Saya akan gambar dulu. Misalkan ini mobil. Ya, ini mobil. Terus di sini ini adalah mobilnya juga nih ya. Nah, terus jarak antar mobil itu 3-6. Nah ya, dari sini atau saya ganti yang dulu. Dari sini sampai ke sini itu adalah 3-6. Nah, terus padahal panjang mobilnya ini 2-4. Ya, 2-4. Nah, berarti kalau gitu panjang dari sini ke sini ini bisa saya hitung teman-teman. Berarti dari sini gitu ya, sampai sini, berarti kemungkinannya berapa teman-teman? Ya kalau kita ambil ini yang kecil, berarti 5 kan ya? Ini 5. Karena yang ini ambilnya yang 2, yang ini adalah 3, kayak gitu ya. Berarti kalau gitu ke sininya 5. Tapi kalau saya ini ambil yang 4, terus ini ke sini ambil yang besar, berarti berapa nih? Ya berarti kalau gitu ini adalah 10. Ya. Berarti kalau gitu ini jaraknya 5-10 meter, kalau yang ini ya kurang lebih 2-4 meter, dan ini 3-6 meter. Nah, maka akan ada dua kemungkinan teman-teman kalau ada seperti ini. Banyak mobil gitu ya. Nah, banyak mobil itu nanti berarti panjang gitu ya. Nah, panjang lintasan dibagi dengan jarak gitu ya. Nah, berarti rumusnya nanti untuk mencari mobil. Nah, mobil itu sama aja dengan lintasan dibagi jarak. Ya, panjang lintasan gitu ya, dibagi dengan jarak. Nah, tentunya jarak ini ya, yang ini. Nah, kalau seperti ini berarti kemungkinannya kan ada 2 teman-teman ya. Nah, ini berarti banyak mobil. Akan kita hitung. Nah, akan maksimum kalau apa? Kalau jaraknya itu minimum. Dan akan minimum kalau jaraknya itu maksimum. Nah, berarti kalau sekarang kita akan buat nih, panjang lintasannya 3,5 km. 3,5 km. Nah, karena di sini dalam meter, ini juga dalam meter, maka kita jadikan meter. Jadi berapa teman-teman? Iya, ini adalah 3.500. Nah, berarti sekarang tinggal kita masukin aja. Yang di sini adalah 3.500. Ini akan kita bagi dengan, ini maksimumnya ya, berarti yang paling kecil. Berarti ini adalah 5. Yang di sini adalah 3.500. Ini akan kita bagi dengan 10. Berarti yang di sini berapa nih? 350. Dan yang di sini berapa? 700. Nah, itu adalah banyaknya mobilnya, teman-teman ya. Oke, mobilnya berarti antara 350 dan 700, di mana yang 350 ini adalah minimumnya, teman-teman ya. Minimum atau minimal, sedangkan yang ini adalah maksimumnya. Maksimum itu ada 700. Nah, kalau misalkan saya ngambil yang ini, teman-teman, yang 350, berarti kesimpulannya apa nih, teman-teman? Iya, kesimpulannya P kurang dari Q.
Tapi kalau saya ngambil yang ini, P sama dengan Q. Karena ada dua hasil seperti ini, maka jawabannya untuk soal nomor 14 adalah yang E. Jadi hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Berikutnya soal nomor 15. Nah, ada grafik, tapi dalam bentuk lingkaran gitu ya, modelnya seperti ini. Nah, yang ini 80 derajat, ini 120 derajat, berarti udah berapa teman-teman? Udah 200 ya teman-teman ya. Berarti kalau gitu yang sini berapa nih? Ya di sini otomatis adalah 160 derajat gitu kan ya. Nah kan totalnya harus 360 gitu ya. Nah sekarang ini yang D udah diketahui bahwa segini itu adalah 4000. Kita akan mencari berapa sih yang E gitu ya. Berapa sih yang E? Nah, nanti kita juga harus memperhatikan di sini pertanyaannya seperti apa. Yang ditanya adalah keuntungan A paling banyak misalnya kayak gini. A itu berapa? Terus nanti B itu berapa? Nah, kalau seperti ini bisa kita buat dalam bentuk derajat semua juga bisa teman-teman nih. Ya, bisa kita buat dalam bentuk derajat. Nggak usah kita hitung berapa sih keuntungannya gitu juga bisa. Nah, sekarang nih, yang C itu kan 180. Ya, berarti kita cari dulu nih kayak gini caranya teman-teman. Berarti yang C, kalau dilihat dari yang kecil ini 180. 180 dari semua lingkaran ini, ya ini 360. Atau setengah lah ya ini. Dikali berapa ini? Dikali yang ini teman-teman ya. Dikali 160 derajat. Gitu. Ini akan saya kali dengan 160 derajat. Nah, berarti hasilnya berapa? Ini saya coretkan 2 ya teman-teman ya. Ini 2, maka ini jawabannya berapa? Ini jawabannya adalah 80 derajat. Ini 80 derajat sama dengan yang di sini ya posisinya ya yang besar. Oke, sekarang yang D. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang E itu 90 derajat, yang ini 180 derajat, berarti ini sama ya. D sama dengan E nih. Oke, kita cari derajatnya juga ya. Nah, ini D sama dengan E sama dengan, nah ini berarti 90 derajat per, ya ini 360 derajat. Ini tentunya akan kita kali dengan 160 derajat. Ini kalau saya coret berapa teman-teman? Ya ini 4 ya. Nah berarti sekarang ini kita kalikan. Nah 160 dibagi 4 sama aja dengan 40 derajat. Nah udah bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. Nah, berarti kalau gitu, keuntungan A paling banyak. Benar atau tidak, teman-teman? Iya, karena di sini adalah 120 derajat sendiri ya. Nah, berarti yang ini betul. Nah, karena modelnya seperti ini optionnya, kalau satu betul kan, 3 betul. Jadi nggak usah kita cek deh. Yang kedua, keuntungan toko B sama dengan toko C. Betul atau salah? Iya, betul ya teman-teman ya. Ini B-nya 80 derajat nih. Ini C-nya juga 80 derajat. Berarti ini betul. Karena duanya betul, sedangkan 1 dan 3 udah betul, berarti 4 harus kita cek. Yang keempat, keuntungan D paling sedikit. Benar nggak teman-teman? Enggak ya. Karena D itu sama dengan E. Harusnya keuntungan D dan E paling sedikit. Nah itu bisa. Nah berarti kalau gitu yang ini salah. Sehingga jawaban untuk soal nomor 15 yaitu 1, 2, dan 3 yang A. Berikutnya soal nomor 4. Nah ini Adi 4 tahun lalu menabung dengan suku bunga majemuk sehingga uang Adi sekarang menjadi 2 kalinya. 16 tahun yang akan datang uang Adi menjadi berapa? Oke, kalau bunga majemuk teman-teman ya, ini seperti ini. Bunga majemuk. Oke, bunga majemuk. Saya tulis dulu rumusnya. Nah, masih ingat nggak teman-teman apa rumusnya? Ya, bunga majemuk itu suku ke N atau sama aja dengan tabungan ke N gitu ya. Itu rumusnya adalah MN, ini M dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. Gitu ya. Oke, ini saya kasih ini dulu. Nah, keterangannya apa kalau seperti ini?
Nah, M-nya itu sama aja dengan modal awal nih ya teman-teman ya. Di mana M ini adalah misalkan modal awal boleh juga. Ini modal awal. Nah, terus kalau MN ya berarti modal setelah N tahun gitu ya. Modal setelah N tahun. Nah, terus I-nya ini ya I itu adalah suku bunga teman-teman ya. I itu adalah suku bunga. Nah, berarti sekarang kalau ini langsung aja kita cari. Nah, diketahui 4 tahun yang lalu menabung dengan suku bunga majuk dan uangnya itu menjadi 2 kalinya. Misalkan mula-mulanya tetap tak buat M ya modal awalnya menjadi 2 kalinya. Oh, berarti ini menjadi 2M. Itu sama aja dengan M 1 ditambah I pangkat berapa berarti? 4 ya, kan selama 4 tahun. Nah, ini bisa saya coret ya. Coret berarti kalau gitu 2 oke. Berarti ini 2 itu sama dengan apa? Sama dengan 1 ditambah I pangkat 4. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah 16 tahun yang akan datang jadi berapa? Nah, berarti MN dengan N-nya adalah 16 tahun yang akan datang. Ya, berarti ini adalah M dikali dengan 1 plus I pangkat 16. Oke, sekarang kita hitung lagi. M-nya biarin aja M. Nah, yang ini bisa saya buat gini teman-teman ya. Ini adalah 1 plus I di pangkat 4. Dipangkat lagi berapa teman-teman? Supaya jadi 16. Iya, pangkat lagi 4. Nah, jadinya kan pangkat 16. Nah, padahal kita udah tahu nih bahwa I plus 1 pangkat 4 itu sama dengan 2. Berarti ini adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti jawabannya 16M atau sama aja dengan 16 kali modal awalnya. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 16 yaitu yang E. Selanjutnya soal nomor 17. Nah, ini diketahui persamaan logaritma sebagai berikut. Yang ditanya banyaknya penyelesaian dari persamaan di atas. Bukan penyelesaiannya ya, tapi banyaknya penyelesaian. Oke? Logaritma, ini berdasarkan sifat logaritma teman-teman ya. Kalau penjumlahan itu jadinya apa teman-teman? Nah, perkalian. Nah, ini kan ada beberapa sifat logaritma, yaitu seperti ini diantaranya. Nah, sifat logaritma. Nah, ini ya, sifat-sifat logaritma. Nah, yang pertama itu kan ya ini nggak tak tulis semuanya ya, cuma yang ini aja. Berarti kalau ada A log gitu ya, A log BC gitu ya. A log B kali C itu akan jadi A log B gitu ya. Kali itu jadi tambah teman-teman ya. Ini A log C. Atau dari tambah menjadi kali gitu ya. Terus berikutnya apa lagi nih? Berikutnya yang ini nih. Kalau ada A log B sama dengan C, itu artinya apa? Jika dan hanya jika, yaitu B sama dengan A pangkat C. Nah, ini beberapa sifat logaritma yang harus dihafalin juga ya. Berarti kalau gitu ini bisa saya tulis. Jadi apa nih teman-teman? Ya, ini jadi 2 log gitu ya. Ini berarti kita kali nih. Berarti X min 2 dikali dengan X plus 1 sama dengan 2. Nah, terus selanjutnya bisa pakai seperti ini teman-teman ya. Berarti anggap aja nanti yang ini adalah misalkan adalah A, terus ini semua adalah B, misalkan yang ini adalah C. Nah, berarti gimana nih? Nah, berarti ya ini tinggal kita kalikan ya. Atau ini tak biarin kayak gini dulu. X min 2 dikali dengan X plus 1, ini sama dengan 2 pangkat 2. Ini kalau saya kalikan ketemunya adalah X kuadrat. Nah, ini min 2 ditambah 1 gitu aja teman-teman. Berarti kan min 1. Berarti min X min 2 kali 1 min 2. Ini sama dengan 4. Ini pindah ke sini semuanya. Berarti X kuadrat
min X, min 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorin, ya, kalau kita faktorin, berarti yang ini X, yang ini X. Nah, kata kuncinya itu dari 6. 6 itu berapa kali berapa sih? Ada 1 kali 6, ada 2 kali 3 gitu ya. Yang kalau dijumlah nanti menjadi negatif 1. Oke, yaitu 3 sama 2. Nah, tentunya harus ada yang negatif teman-teman ya. Supaya kalau dijumlah jadinya negatif 1, maka ini yang negatif, ini yang positif. Nah, sehingga kalau kayak gini, penyelesaiannya berarti yang ini X sama dengan 3, atau berarti ini X sama dengan negatif 2. Nah, yang memenuhi yang mana nih? Apakah semuanya? Nah, belum tentu teman-teman ya. Jadi kita harus ngecek dulu juga, karena ada logaritma, itu kayak gini. Kalau misalkan ada A log B gitu ya. Ini syaratnya apa nih teman-teman? Ya syaratnya A-nya itu harus lebih besar dari 0, tapi A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Dan B-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah ini syarat dari logaritma teman-teman ya. Tak kasih kotak dulu. Nah ini ya. Berarti kita cek nih. Kalau misalkan negatif 2 nih, saya masukkan ke sini ya. Tambah negatif dong ya. Negatif 2 berarti negatif 4. Ke sini juga negatif. Berarti nggak memenuhi. Kalau 3 memenuhi nggak? 3 tambah 1, 4. 3 kurangi 2, 1. Berarti memenuhi ya. Berarti yang tidak memenuhi hanya yang ini. Ya. Berarti yang ini tidak memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Berarti banyaknya penyelesaian. Yang ini adalah hanya 3 atau sebanyak 1. Berikutnya soal nomor 18. FPB setiap dua bilangan di antara bilangan asli PQR. Nah ini setiap dua bilangan adalah 1 gitu ya. Berarti dengan kata lain kalau saya tulis itu seperti ini teman-teman. Ya, berarti FPB gitu ya. FPB dari apa? Dari P sama Q gitu ya. Ini sama dengan 1. Terus FPB dari apa lagi? P sama R itu juga sama dengan 1. Terus FPB dari apa lagi sekarang? Oke, Q sama R itu juga sama dengan 1 gitu ya teman-teman. Oke, terus jika QR itu sama dengan 56, maka P plus R, terus P tambah R sama dengan 2Q dan Q-nya kurang dari 10. Pernyataan yang benar itu mana? Kata kuncinya dari sini teman-teman ya. 56 itu berapa kali berapa sih? Nah, 1 kali 56. Nah, tapi karena Q-nya itu kurang dari 10, maka nggak bisa teman-teman ya. Oke, atau bisa juga dengan cara tak buat gini dulu deh teman-teman, biar mudah ya. Biar mudah, saya akan mencari faktor dari 56 gitu dulu deh ya teman-teman ya. Faktor dari 56. Nah, itu apa aja sih faktor dari 56? 56 bisa dibagi 1 yaitu 56, bisa dibagi 2 yaitu 28, bisa dibagi 4 yaitu 14, gitu ya. Bisa dibagi 7 yaitu 8. Nah, setelah itu apa nih? Oh, ini berarti 14. Terus berikutnya adalah 28. Terus berikutnya adalah 56. Nah, yang memenuhi mana nih teman-teman? Kalau Q-nya kurang dari 10. Ya, berarti kalau misalkan 1, misalkan Q-nya 1 nih, maka R-nya harus 56 nih ya. Nah, berarti bisa nggak seperti itu teman-teman? Bisa ya? Bisa. Terus kalau misalkan Q-nya 2, berarti R-nya harus 28. Nah, ini berarti bisa juga ya, bisa. Terus kalau 4 dengan 14. Nah, tapi kita akan ngambil ini dulu deh teman-teman ya. Saya akan ngambil misalkan P-nya atau Q-nya gitu ya. Misalkan nih, saya akan ngambil Q sama dengan 8. Kalau Q-nya sama dengan 8 berarti otomatis R-nya sama dengan 7 teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa sih nilai P-nya gitu ya. Ini 8 dan 7, FPB-nya 1. Sekarang kita akan mencari berapa nilai P-nya. Di sini kan P tambah R sama dengan 2Q. Berarti P
ditambah 7 sama dengan 2Q. 2 kali 8 berarti 16. Nah, berarti P-nya berapa nih? P-nya adalah 9. Nah, sekarang dicari apakah FPB 8 dan 91? Iya. FPB 7 dan 91? Iya, berarti memenuhi ya. Nah, kalau memenuhi berarti sekarang kita cek deh. Jumlah ketiga bilangan adalah ganjil. 8 tambah 7. Ini bisa kita cek dari sini. Yang pertama ya, 8 ditambah 7 ditambah 9 itu berapa? Nah, 8 tambah 7 itu adalah 15. 15 tambah 9, 24. Ternyata ini adalah genap. Ya, genap. Berarti kalau gitu yang ini salah. Karena model optionnya adalah seperti ini. Kalau satu salah, pasti 3 salah. Oke, sekarang kita cek nomor 2 ya. Jumlah 2 bilangan terkecil adalah ganjil. 2 bilangan terkecil, oh berarti 8 ditambah 7. Berapa 8 tambah 7? 15. Nah, ini adalah ganjil. Nah, berarti benar atau salah? Benar teman-teman ya. Nah, berarti kalau 2 benar, maka nomor 4 juga benar. Tapi kalau yang ini 2 salah, maka nomor 4 benar karena satunya udah salah dan 3-nya. Oke, sehingga jawabannya adalah C sama, yaitu C ya, yaitu 2 sama 4. Oke, barangkali ada yang mau tanyakan kok enggak mencoba Q-nya sama dengan 7? Boleh, Q-nya tak coba sama dengan 7 ya teman-teman ya. Oke, misalkan Q sama dengan 7. Berarti R sama dengan 8. Oke, ini FPB-nya berapa teman-teman? 1 ya. Saya sekarang akan mencari, akan mencari berapa sih P-nya? Berarti P ditambah R, R-nya 8, sama dengan 2Q. 2Q itu berarti berapa? 14. Nah, kalau seperti ini, berarti P-nya ketemu berapa teman-teman? 14 kurangi 8, sama dengan 6. Nah, ternyata, ini FPB dari 2 dan 6 itu kan tidak 1 ya. Berarti tidak memenuhi teman-teman. Nah, makanya saya milihnya yang ini ya. Di sini FPB 6 sama 8 itu tidak sama dengan 1. Nah, berarti kalau gitu ini tidak memenuhi. Makanya yang memenuhi yang ini tadi. FPB 8 dan 7 1, 8 dan 9 1, 7 dan 9 1 berarti memenuhi. Nah, itu mungkin untuk lebih jelasnya lagi. Berikutnya soal nomor 19. Oke, ini diketahui limit tak tentu, limit X mendekati 2, AX pangkat 3, min 2BX per X min B sama dengan 8, yang ditanya nilai A. Nah, kalau limit tak tentu itu mesti bentuknya 0 per 0, teman-teman ya. Nah, bentuknya 0 per 0. Berarti akhirnya kalau tak masukin, atau kan kayak gini nih, limit tak tentu itu berarti limit X mendekati A, misalkan ini adalah Fx per Gx gitu ya teman-teman. Itu bentuknya adalah 0 per 0. Nah, berarti kalau langsung tak masukkan kayak gitu, ini ketemunya 0 nih. Yang bawah 0, yang atas juga 0. Saya masukin ke bawah aja teman-teman ya. Saya masukin ke bawah, berarti berapa nih? 2 min B sama dengan 0. Nah, berarti ini B-nya sama dengan 2 teman-teman ya. Dan kalau tak masukin ke atas, itu juga ketemunya 0. Nah, berarti ini coba tak masukin ke atas ya, teman-teman ya. Berarti A dikali 2 pangkat 3, gitu ya, kurangi 2 BX, gitu ya. Nah, BX. Nah, padahal B-nya kan 2, teman-teman ya. Berarti 2, X-nya juga 2. Ini sama dengan 0. Nah, ini berarti berapa, teman-teman? Iya, ini adalah 8A dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti 8A sama dengan 8, sehingga A-nya sama dengan 1. Nah, sudah ketemu A-nya 1, jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 20. Penyelesaian dari pertidaksamaan samaan berikut, yaitu nilai mutlak 3X plus 2 per 4 sama, kurang dari sama dengan 1. Oke, karena ini 4, ini bisa kali silang aja teman-teman. Berarti ini soalnya bisa langsung saya tulis jadi seperti ini. Jadi harga mutlak ini 3X ditambah 2
itu kurang dari sama dengan, ini tinggal kita kalikan. Berarti 4. Nah, kalau ini ada cara cepatnya nih teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan saya punya harga mutlak X gitu ya, kurang dari atau ada sama dengannya atau enggak, terserah sama aja ya. Misalkan K gitu teman-teman. Ini jika dan hanya jika, ya jika dan hanya jika X itu berada di antara min K dan K. Oke, ini saya kasih kotak dulu. Oke, ini saya kasih kotak. Nah, sekarang berarti yang ini artinya apa ini? Ya, berarti ini artinya adalah bahwa 3X plus 2 itu berada di antara min 4 dan 4. Nah, antara min 4 dan 4. Nah, 2 yang ini pindah ke kanan dan kiri teman-teman ya. Jadi berapa? Jadi negatif 2. Nah, berarti kalau ini misalkan tak tulis masih tetap gini. Sebentar. Nah, yang ini gini ya. Berarti yang di dalam ini tinggal 3X aja. Ini adalah 4. Nah, 2 ini pindah kanan dan kiri jadi negatif 2. Negatif 2, negatif 2. Nah, sekarang kita jumlahkan. Berarti ini negatif 6 kurang dari sama dengan 3X kurang dari sama dengan 2. Kita bagi semuanya dengan 3. Oke, negatif 6 dibagi 3 berarti negatif 2. 2 dibagi 3 berarti 2/3. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 20 yaitu yang C. Oke, teman-teman, mungkin itu aja pembahasan 20 soal FR atau dari anak-anak yang sudah tes pada gelombang 1 dan gelombang 2 hari pertama, kedua, dan ketiga. Semoga soal-soal ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang ikut UTBK. Semoga sukses bisa keterima di PTN yang teman-teman idam-idamkan. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.